latihan antar kecabangan TNI AD Kartikayuda 2021 yang merupakan puncak dari latihan gabungan antar kesatuan melibatkan tidak kurang 2.492 personel. Berbagai alutsista terbaru dan berbagai manuver dilakukan. Oleh karena itu, TNI Angkatan Darat melalui event puncak latihan antar kecabangan memperlihatkan kehebatan alutsista-alutsista yang mereka miliki. Berangkat dari markas satuan masing-masing, alutsista dari setiap satuan yang tergabung dalam Satuan Bantuan Tempur dalam rangka mendukung Brigade Tim Pertempuran 13 Galuh menempuh 100 km perjalanan darat dan laut untuk membuktikan kekuatan tempur dari setiap satuan. Unjuk gigi alutsista tidak hanya manuver-manuver yang dapat mereka lakukan, tetapi juga penembakan senjata mesin berat dan berbagai macam kemampuan tempur alutsista milik TNI Angkatan Darat. Singa tergop! Secara umum itu latihan hampir sama. Namun di tahun ini kita laksanakan lebih detail lagi. Kemudian ada beberapa hal yang di tahun lalu tidak ada, sekarang muncul karena memang kita memiliki alut yang baru seperti amphibious ponton. Kemudian alat untuk mendukung logistik yang dilaksanakan melalui penerjunan dan dikendalikan menggunakan remote. Itu adalah hal-hal yang baru. Secara umum kita laksanakan seperti yang tahun-tahun lalu, tetapi di sini pada tahun ini kita lebih menonjolkan lagi bagaimana komando pengendalian. Kemudian juga bagaimana kita memaksimalkan alat-alat yang ada untuk mendukung pertempuran. Sehingga alut yang ada ini bisa digunakan secara optimal untuk memenangkan pertempuran. Setelah sebelumnya melaksanakan serpas atau pergeseran pasukan dan material, para peserta latihan antar kecabangan Brigade Tim Pertempuran 13 melaksanakan salah satu bagian penting dalam menghadapi situasi perang, yaitu adalah Tactical Floor Game. TFG merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur efektivitas, keterpaduan konsep pelaksanaan operasi yang dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam rangka keberhasilan tugas pokok. Selain itu juga, TFG bertujuan untuk memantapkan dan memastikan setiap unsur pimpinan maupun anggota yang terlibat dalam latihan antar kecabangan ini paham dengan strategi pada operasi yang akan dilaksanakan. Khususnya pada situasi operasi gabungan antar satuan pada Latancap Kartikayuda, Tactical Floor Game bertujuan untuk mencapai sinergitas antar satuan. Tactical Floor Game juga membawa semangat Zero Accidents guna mewujudkan profil TNI Angkatan Darat yang profesional. Dalam praktiknya, mobilitas setiap satuan dikomandoi dari pusat komando latihan yang berlokasi di titik tinjau Puslapur. Sinergitas setiap pasukan tergambarkan pada pengaplikasian langsung para personel yang terlibat di lapangan latihan medan tempur. Setiap pergerakan seluruh satuan diharuskan untuk tetap pada arahan komando. Seperti yang satuan kavaleri memiliki misi untuk membuka jalan bagi pasukan infanteri dan juga menghancurkan kedudukan musuh agar siap diserbu oleh pasukan infanteri. Kompi kavaleri itu sendiri menghancurkan musuh, terutama berbah musuh. Yang kedua menghancurkan kedudukan pasukan, kedudukan musuh. Yang ketiga itu menghancurkan dengan menggunakan PSU atau penangkal serangan udara. Batalion Kavaleri sebagai satuan bantuan tempur Brigade Tim Pertempuran 13 mengerahkan alutsista terbaik mereka dan juga para personel profesional untuk mendukung para pasukan BTP 13, yaitu dengan mengerahkan tank Leopard yang merupakan main battle tank produksi Jerman. Tank Leopard milik Batalion Kavaleri
dilengkapi dengan berbagai persenjataan seperti meriam Rheinmetall kaliber 120 mm L44 dengan 42 peluru serta senjata pelengkap MG3A1 2 kali 7,62 mm. Sebagai satuan bantuan tempur yang memiliki kemampuan daya hancur yang luar biasa, Batalion Armet menjadi salah satu ujung tombak dalam memporak-porandakan pasukan musuh. Dilengkapi dengan meriam Astros, meriam Caesar 155 mm, dan juga meriam 76, Batalion Armet memiliki kemampuan untuk menghancurkan kedudukan musuh. Modernisasi alutsista milik TNI Angkatan Darat disertai dengan dilengkapinya Batalion Armet dengan meriam Astros. Roket Astros yang memiliki kemampuan jarak capai hingga 80 km, memiliki daya hancur hingga 52 hektar dan mobilitas tinggi. Penggunaan roket juga bersifat fleksibel, dikarenakan pemilihan kaliber roket dapat menyesuaikan kebutuhan dan efek kehancuran yang diinginkan pada saat operasi. Selain MLRS Astros II Mk6, meriam 15 mm GS Caesar merupakan salah satu alutsista dalam jajaran Satuan Armet. Memiliki kemampuan dapat beroperasi di segala medan, meriam Caesar 155 mm memiliki daya capai hingga 40 km secara tepat dengan kecepatan tembakan sebanyak 6 butir peluru per menit. Kompi-kompi perbantuan lain seperti satuan lain perbantuan seperti Yon Armet itu membantu bantuan tembakan kepada musuh apabila satuan manuver sedang bergerak ke depan. Untuk Arhanud, satuan Arhanud itu membantu menjaga styling brigade atau tempat dia persiapan brigade maupun senjata-senjata satuan perkuatan dari serangan musuh dari udara. Kita ada materi operasi penggabungan yang dilaksanakan oleh operasi Linut yang kemarin bermain 305. Setelah itu dikuasai daerahnya, setelah itu kita berkoordinasi diserahkan ke kita sebagai pasukan yang akan melaksanakan kegiatan serangan. Para pasukan Brigade Tim Pertempuran 13 juga mengerahkan para penembak jitu mereka sebagai salah satu bentuk bantuan tembakan pertahanan guna mengacaukan formasi pasukan musuh. Dalam materi skenario latihan antar kecabangan tahun ini, terdapat perbedaan dalam skenario perang pasukan infanteri, yaitu serangan peluru tajam terhadap pemukiman yang curigai sebagai tempat bersembunyi musuh. Setelah pemukiman telah dipastikan bersih, pasukan melanjutkan pergerakan ke titik pertahanan musuh. Satuan Ajudan Jenderal dengan segera mengevakuasi korban luka ataupun jiwa dari pihak kawan maupun lawan, yang setelah itu disusul oleh satuan polisi militer untuk meringkus tahanan perang. Bentukkan roket dan pedangkan saya. 1,
Pasukan infanteri Brigade Tim Pertempuran 13 juga dilengkapi dengan berbagai persenjataan mortir. Terdapat 2 tipe mortir yang digunakan, yaitu mortir 81 dan juga mortir 60 Komando. Pusat Penerbangan Angkatan Darat atau PUS Penerbat merupakan kesatuan sarana penerbangan yang mendukung mobilitas tempur TNI Angkatan Darat. Penerbat dioperasikan dalam medan tempur dengan mengerahkan tembakan artileri dengan helikopter tempur TNI AD atau oleh pasukan mobil udara. Siap bantuan bergerak dari kedudukan. Dalam latihan ini, tugas Satuan Skadron Penerbat melaksanakan operasi penerbangan dalam rangka membantu Satgas 13 melaksanakan operasi serangan di Ancap Kartika Yuda BTP 13 Divisi 1 Kostrat tahun anggaran 2021. Operasi Mobut sendiri merupakan spesifikasi operasi TNI Angkatan Darat dan merupakan operasi gabungan antara penerbat dengan satuan kesenjataan infanteri, kavaleri, atau artileri. Pada kesempatan latihan Kartika Yuda 2021 ini tentunya dari penerbangan Angkatan Darat ada 6 helikopter Bell 412 yang dilibatkan pada latihan ini. Terdiri dari 5 helikopter untuk fungsi mobilitas udara dan 1 helikopter untuk kegiatan evakuasi udara. Dalam latihan Ancap ini, Skadron Penerbat melaksanakan beberapa kegiatan, antaranya melaksanakan manuver Mobut. Kita menggunakan 4 heli Bell 412 yang didukung oleh 2 unit helikopter Apache sebagai kawal Mobut. Berikutnya kita melaksanakan juga dukungan operasi penerjunan dengan menggunakan 1 Kasa 212 Aviokar dan juga memberikan perlindungan saat operasi gerak maju untuk kontak dengan menggunakan 2 heli Apache sebagai kawal lambung kanan kiri dan juga membantu Banten dengan menggunakan 2 unit heli Apache juga, serta yang terakhir kita melaksanakan dukungan evakuasi medis dengan menggunakan 1 unit Bell 412. Mengenai kesiapan personil dari air crew kami, yang pertama kita memahami dari skenario jalannya kegiatan taktis baik dari pasukan darat, dari unsur Satpur, Banpur maupun Banmin, sehingga kami tahu apa yang akan kami persiapkan. Dimulai dari persiapan kru sendiri mengenai kemampuan, skill, dan knowledge tentunya sudah jelas, dan dilanjutkan lagi dengan kemampuan dari alutsista maupun performan dari masing-masing alutsista yang kita punyai harus kita cek dan dicek selalu. Dalam latihan antar kecabangan Kartika Yuda tahun ini, Flight Apache melaksanakan 3 fungsi penerbat dari seluruhnya 5. Yang pertama adalah bantuan tembakan. Jadi helikopter Apache melaksanakan bantem. Kemudian yang kedua adalah perlindungan, yaitu kawal Mobut. Kemudian yang ketiga adalah intelijen tempur, yaitu melaksanakan recon ops atau pengintaian, baik pengintaian udara, pengintaian wilayah atau pengintaian daerah.